Shalom saudara-saudaraku, sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Semoga kita semua berada dalam berkat-berkat dan perlindungan Allah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudaraku, mari kita segera memulai saat teduh pagi hari ini dengan berdoa. Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang masih bisa kami nikmati pagi ini. Kami bersyukur Engkau masih berkenan untuk memberikan kami kesempatan bisa bersaat teduh. Ajarilah kami tentang kebenaran-kebenaran-Mu, dan berkatilah kami dengan hati yang percaya dan bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, setiap orang pasti pernah melakukan dosa, dan saat dosa itu tersingkap, maka ada rasa bersalah yang muncul. Ini adalah hal yang wajar, namun firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ada dua jenis rasa bersalah yang pastinya akan membawa dua macam hasil yang berbeda. Mari kita membaca 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Rasa bersalah yang pertama adalah yang disebut dengan duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita menurut kehendak Allah adalah pada saat kita melakukan dosa, kita segera diingatkan Roh Kudus mengenai tindakan kita yang berdosa, sehingga hal itu menghancurkan hati kita. Kita menyadari bahwa tindakan kita telah melukai hati Allah dan mungkin juga melukai orang-orang yang kita kasihi. Bahkan sebelum dosa-dosa kita disingkapkan atau diketahui orang lain, kita telah terlebih dahulu datang kepada Allah untuk mengakui dosa-dosa kita dan bertobat daripadanya. Duka cita menurut kehendak Allah memperlakukan dosa sebagai dosa dan tidak menutupinya di hadapan Allah. Kita bersikap jujur dari kedalaman hati kita bahwa apa yang kita lakukan adalah dosa. Kita tidak berusaha memoles dosa dengan kata-kata yang lebih melemahkan arti dosa. Misalnya saja berkata bahwa apa yang kita lakukan itu tidaklah seburuk yang dilakukan oleh orang lain. Dosa tetaplah dosa, seberapa kecilnya pun hal itu. Pertobatan akibat duka cita menurut kehendak Allah selalu menghasilkan tindakan menutup pintu-pintu di dalam hidup kita yang bisa menuntun kita pada perbuatan yang berdosa. Dalam hal ini, mungkin kita harus memutuskan hubungan pertemanan atau pertemuan dengan teman-teman yang selalu mengajak kita untuk bermabuk-mabukan atau menggunakan obat terlarang. Mungkin kita harus memblokir situs-situs tertentu dari handphone atau komputer kita agar menghindarkan kita dari melihat gambar-gambar atau film yang tidak baik. Duka cita menurut kehendak Allah menempatkan kita pada posisi melihat diri kita sendiri sebagai orang-orang yang berdosa, sehingga kita membutuhkan Sang Juru Selamat. Inilah sebabnya duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Rasa bersalah yang kedua adalah yang disebut dengan duka cita yang dari dunia. Duka cita yang dari dunia berbeda dari duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita ini adalah rasa malu atau bersalah saat dosa-dosa yang telah dilakukannya tersingkap. Duka cita yang dari dunia membawa kepada kematian karena tidak adanya pertobatan yang muncul dari kedalaman hati. Tidak ada kehancuran hati karena apa yang dilakukannya telah melukai hati Allah
dan melukai orang-orang yang dikasihinya. Yang ada hanyalah rasa malu atau bersalah karena dosa-dosanya menjadi diketahui oleh orang lain. Saudara yang terkasih, kedua jenis rasa bersalah ini membawa dua macam hasil yang berbeda. Yang satu menuntun kepada pertobatan dan keselamatan, sementara yang satu lagi menuntun kepada rasa malu atau bersalah yang membawa kepada kematian. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dan telah menerima Roh Kudus di dalam hati kita harus selalu memanjatkan doa serupa seperti yang dipanjatkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita harus membiarkan Allah menyelidiki hati kita dan menyingkapkan dosa-dosa kita sebelum hal itu disingkapkan oleh orang lain. Kita harus memiliki hati yang lembut, yang mudah untuk diajar dan bertobat, sehingga saat Allah memberitahukan kita tentang dosa-dosa yang ada dalam hidup kita bisa bertobat daripadanya. Kita harus memiliki kehancuran hati yang tulus di hadapan Allah dan menutup pintu-pintu yang bisa menuntun kita kepada dosa yang sama. Kita harus bersikap tegas terhadap dosa. Apabila kita mengalami duka cita menurut kehendak Allah, maka kita akan mengalami pertobatan dan pengampunan dari Allah, sehingga hati nurani kita tidak lagi merasa malu, bersalah, atau dihakimi. Tetapi sebaliknya, apabila kita mengalami duka cita yang dari dunia, maka kita akan mengalami rasa malu, bersalah, dan dihakimi. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga kita semua senantiasa menjalani hidup kita dengan bijaksana dan memilih untuk selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih buat pengajaran-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami tentang duka cita yang membawa keselamatan dan duka cita yang membawa kematian. Oh Tuhan, selidikilah hati kami dan singkapkanlah kepada kami tentang dosa-dosa yang harus kami bereskan di hadapan-Mu, sehingga kami bisa hidup dengan hati nurani yang murni, terlepas dari rasa malu, rasa bersalah, dan penghakiman atas dosa-dosa kami. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang patuh kepadamu dan cepat untuk bertobat saat kami melakukan dosa. Bapa, kami percaya hari ini adalah sebuah hari yang baru dengan pengharapan dan berkat-berkat yang baru. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan memampukan kami untuk menghadapi setiap tantangan yang akan muncul hari ini. Berikanlah kami hikmat yang dibutuhkan saat kami harus mengambil keputusan-keputusan yang penting, dan tuntunlah kami di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang berintegritas dan memuliakan nama-Mu, baik dalam perkataan maupun perbuatan kami. Kami serahkan setiap kebutuhan hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya apabila Engkau yang menangani, maka pasti hasilnya akan lebih baik dibandingkan kami menangani dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, kiranya tangan-Mu selalu menyertai dan memberkati bangsa kami. Kiranya Indonesia selalu berada dalam keadaan aman dan tentram, dijauhkan dari bencana alam dan bahaya apapun. Berkatilah para pemimpin negeri ini, sehingga mereka bisa membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik dan makmur. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.